contoh soal yang pertama bisa dilihat. Diberikan 3 gaya vektor F1 10, F2 25 Newton, dan F3 15 Newton seperti pada gambar. Tentukan resultan ketiga vektor, dan yang kedua tentukan arah resultan tersebut terhadap sumbu X. Langsung saja. Soal 1. Ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, uraikan semua vektor ke sumbu X dan sumbu Y, kecuali vektor yang sudah lurus pada sumbu X atau sumbu Y, seperti F2. Lihat gambar di bawah. 2. Cari jumlah vektor pada sumbu X, kanan plus, kiri negatif. 3. Cari jumlah vektor pada sumbu Y, atas positif, bawah negatif. Masukkan rumus resultan. Mari lihat. Dari gambar kita lihat bahwa F1 kita uraikan ke arah sumbu X dengan nilai F1 cos 37 dan arah sumbu Y F1 sin 37. Nah, untuk F3 kita arahkan ke sumbu X dengan F3 cos 37 dan F di arah sumbu Y F3 sin 37. Karena F2 sudah searah sumbu Y, maka F2 tidak perlu diuraikan. Biasa saya lihat di F1 bahwa penguraian dari F1 ini kalau dia dekat sudut maka dia cos, kalau dia jauh dari sudut maka dia sin. Seperti ini, kalau dia F3 ini di sumbu X-nya dia F3 cos, yang jauh itu F3 sin. Maka akan didapatkan gambar seperti ini. F3 cos 37, F1 sin 37, F3 sin 53, F3 sin cos 53, dan F2. Langsung. Dari gambar kita dapat lihat bahwa jumlah komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Sigma vektor pada sumbu X bisa kita lihat kanan positif, kiri negatif. Maka kita dapatkan untuk resultan pada sumbu X adalah -1. Dan untuk yang Y, atas positif, bawah negatif. Maka kita dapatkan besar dari resultan tersebut adalah -7. Sehingga resultan dari semua vektor itulah akar 50 Newton. Nah, sedangkan untuk mencari arah, kita tahu bahwa tangan theta adalah sigma fx per sigma fy, dan tangan theta adalah -7 per -1 sama dengan 7. Jadi arkes tangan 7 akan sama dengan 81,87 derajat. Begitu untuk soal nomor 1, saya kira jelas. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Nomor 2. Sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter dan kecepatan air 40 meter per sekon. Bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus dengan kecepatan 3 meter per sekon, tentukan panjang lintasan yang ditempuh perahu hingga sampai ke seberang sungai. Bisa kita lihat gambar di sini. F perahu ketika dia tegak lurus dan F perahu ketika dia miring, karena di sini ada F airnya 4 meter per sekon. Sehingga resultan dari kedua vektor ini dapat kita hitung dengan rumus resultan biasa, maka Fr dari Fp dan F air adalah 5 meter per sekon. Sedangkan jarak yang ditempuh adalah 180 meter. Bisa dilihat untuk jawaban nomor 2. Asumsikan bahwa perahu bergerak lurus beraturan menempuh lintasan AD. Kecepatan perahu dan air adalah 5 meter per sekon. Gunakan aturan Pythagoras. Dengan membandingkan sisi-sisi segitiga ABC
ABC dan ADE, kita dapatkan ADE AD banding DE itu akan sama dengan AB banding BC, dan di mana AB per BC kali DE akan sama dengan AD, di mana AB adalah berapa? 5 dan BC adalah 3 dan DE nya adalah 180 meter, sehingga AD kita dapatkan panjangnya 300 meter. Begitu untuk jawaban soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dua buah vektor yang gayanya masing-masing 8 Newton dan 4 Newton saling mengapit sudut 120 derajat. Tentukan besar resultan kedua vektor tersebut. Dari data kita dapatkan F1 8, F2 4, dan alfa sama dengan 120. Ditanya adalah resultannya. R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 F1 F2 cos alfa, atau sama dengan 8 kuadrat plus 4 kuadrat plus 2 8 kali 4 cos 120, dan dapat kita hasilnya adalah akar 8 akar 48 atau 4 akar 3 Newton. Saya kira mudah untuk soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dua vektor kecepatannya P dan H masing-masing besarnya 40 meter per sekon dan 20 meter per sekon membentuk sudut 60 derajat. Bisa dilihat di gambar. Tentukan selisih kedua vektor ini. Sedikit berbeda dengan soal nomor 3, yang ditanyakan di soal nomor 4 itu adalah selisih. Jadi bisa kita ketahui bahwa rumusnya juga sedikit berbeda. F1 kurangi F2 akan sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat min 2F1 F2 cos alfa. Sehingga kita dapatkan bahwa selisih vektor tersebut adalah 20 akar 3.